Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan GUI gerak parabola. Pada pembuatan GUI ini, saya menggunakan fasilitas Guide pada software MATLAB. Yang pertama, saya akan membuka software MATLAB terlebih dahulu. Ketika software MATLAB sudah terbuka, pada command window, saya tulis Guide, kemudian Enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Karena sebelumnya, saya sudah membuat desain GUI terlebih dahulu, maka saya tinggal membuka desain tersebut. Apabila kalian ingin membuat desain GUI, bisa memilih Create New GUI. Kemudian, untuk caranya, kalian bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan GUI kalkulator konversi satuan waktu atau pembuatan GUI gerak vertikal ke bawah. Saya lanjutkan, saya membuka desain GUI yang telah saya buat. Di sini desain GUI yang telah saya buat, saya beri nama gerak parabola. Kemudian saya buka. Ini adalah desain GUI yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan static text untuk menulis judul gerak parabola. Kemudian untuk input dan output, saya letakkan di panel. Untuk kecepatan awal, percepatan gravitasi bumi, sudut elevasi, tinggi maksimum benda, waktu sampai tinggi maksimum, jarak terjauh benda, waktu benda sampai jarak terjauh, saya menggunakan static text. Kemudian untuk menuliskan angkanya, saya menggunakan edit text. Nah, di sini yang perlu diingat yaitu penamaan teksnya. Di sini saya kasih nama edit 1, ini edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, dan edit 7. Kemudian saya menggunakan tool push button 1 sebagai tombol hitung, kemudian tombol reset push button 2, dan tombol keluar push button 3. Selain output dalam bentuk angka, saya juga menampilkan output dalam bentuk grafik. Sehingga saya menggunakan tool akses. Nah, di sini teksnya akses 1. Kemudian ketika saya jalankan, nah ini adalah hasil dari desain GUI yang telah saya buat. Untuk tombol hitung, reset, dan keluar belum berfungsi karena sintak programnya belum saya tulis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penulisan sintak program pada tombol hitung, reset, dan keluar pada gerak parabola. Yang pertama, saya akan menulis sintak program pada tombol hitung. Klik pada tombol hitung, cukup klik sekali, kemudian klik kanan, view callback, kemudian callback. Nah, di sini kita akan dituntun ke tempat di mana kita harus menulis sintak programnya. Klik di bawah push button 1, kemudian yang pertama, selalu tulis sintak program untuk memanggil input. Tadi inputnya ada 3, yaitu kecepatan awal, percepatan gravitasi bumi, dan sudut elevasi. Yang pertama kecepatan awal, str2 double, get handles. Kemudian tagnya tadi edit 1,
kering. Kemudian untuk percepatan gravitasi bumi bisa di copy paste, tinggal diubah ini G misalkan, kemudian teksnya tadi edit 2. Kemudian yang ketiga yaitu sudut. Tadi di sini edit 3. Setelah program memanggil input, saya akan menulis program untuk perhitungannya atau operasi perhitungan dan meletakkan output. Yang pertama misalkan untuk Hmax. Untuk mencari Hmax, kita dapat menggunakan rumus V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Atau misalkan biar sesuai dengan video saya sebelumnya tentang gerak parabola, saya menyimbolkan menjadi Y-max. Simbolnya sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Jadi ditulis V0 topi 2 bintang, kemudian dikali dengan sin D sudut. Nah, kenapa sin D? Karena yang diketahui itu masih dalam bentuk derajat, sedangkan kita membutuhkan dalam bentuk radian. Jadi sin D sudut, kemudian di topi 2. Dan dibagi 2 bintang G. Kemudian untuk TH-max, rumus TH-max atau TY-max adalah V0 kali sin theta per G atau sama dengan akar 2Y max per G. Di sini saya akan menggunakan rumus V0 kali sin theta per G. Jadi V0 bintang sin D sudut V0 kali sin D sudut dibagi dengan G. Kemudian saya akan menulis sintak program untuk menghitung Xmax. Xmax untuk Xmax itu rumusnya V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Jadi di sini V0 kuadrat bintang sin D atau langsung bintang sin D 2 kali sudut dibagi G. Kemudian untuk T Xmax sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Berarti ini tinggal di copy paste. Dua kali
V0 kali sin theta per G. Jadi 2 bintang V0 bintang sin D kali sudut dibagi G. Kemudian setelah menulis sintak program untuk menghitung Y max, T Y max, X max, dan TX max, saya harus mendeklarasikan terlebih dahulu atau membuat terlebih dahulu nilai T dan H-nya. Untuk nilai T-nya, saya buat dari nilai 0 sampai TX max dengan beda setengah, misalkan berarti 0,2, 0,5, 2 TX max. Jadi di sini dibuat T dari nilai 0 sampai TX max dengan beda 0,5. Jadi misalkan 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai H atau ketinggiannya, menggunakan rumus V0 kali sin D sudut kasih titik karena nilai T itu ada beberapa, bintang T dikurangi setengah, bintang Y, bintang T, kasih titik lagi, topi 2. Jadi ini rumus di LBB ya. H sama dengan V0 sin sudut kali T dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Kemudian setelah nilai T dan H dicari, sekarang ditulis program untuk meletakkan output. Program meletakkan output. Set handles output. Yang pertama itu di edit 4 tadi. Terus edit 4 itu tadi Y max. Oke, coba kita cek. Untuk edit 4 itu di sini Y max, edit 5 TY max, edit 6 X max, dan edit 7 TX max. Kita tulis kembali untuk programnya. Kita bisa copy paste. Kemudian kita edit. Untuk edit 5 itu TY max. Copy paste lagi. Untuk edit 6 tadi X max. Kemudian copy paste lagi, edit 7 untuk TX max. Jadi untuk output angka sudah ditulis sintak programnya. Sekarang untuk meletakkan output dalam bentuk grafik, di sini akan dibuat grafik di mana sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai ketinggian.
Di sini ditulis yang pertama akses handles teksnya dibikin akses 1. Ini sesuai desainnya ya. Jadi untuk akses itu teksnya akses 1. Kemudian saya mau membuat grafik 2 dimensi, berarti plot T, H. Kemudian misalkan ini bentuk garisnya. Kemudian hitam warnanya berarti K. Nah, untuk simbol ini bisa dicari di internet. Kemudian untuk ukuran garisnya misalkan 3. Kemudian saya akan membuat X labelnya itu misalkan waktu. Kemudian saya akan mengatur warnanya, misalkan putih. Kemudian ukuran hurufnya 10. Kemudian hurufnya tebal. Kemudian untuk X label untuk Y label bisa di copy paste dari X label. Copy paste. Tinggal diedit ini label. Kemudian Y label itu untuk ketinggian. Satuannya M. Untuk warna sama putih, ukuran hurufnya 10, kemudian hurufnya tebal. Setelah itu saya on-kan gridnya. Oke, ini untuk tombol hitungnya, sintak program untuk tombol hitungnya. Saya coba kan. Coba jalankan. Nah, ketika dijalankan, dia tidak muncul. Dicek di comment window. Oke, di sini ada keterangan, klik. Di sini ada yang masih belum sesuai. Jadi masih kurang tanda kurung. Oke, kita benarkan, kita jalankan lagi programnya. Nah, sudah muncul ya untuk UI-nya. Kita cek apakah sudah benar. Misalkan kecepatan awalnya 20, percepatan gravitasinya 10, sudut elevasinya misalkan 30. Kemudian hitung. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Oke, misalkan dicek untuk soal ini. Ini adalah soal pada video tentang gerak parabola di channel YouTube saya. Nah, di sini V0-nya 110, θ-nya 30. Oke.
Coba dicek untuk 110, kemudian tetanya 30. Dihitung. Kita lihat untuk hasil perhitungan manualnya apakah sama. Untuk Y-max didapatkan 151,25, sama. Untuk waktu sampai titik maksimum 5,5, di GUI-nya sama. Jarak terjauh 1047,89 meter, di sini sama. Dan waktu benda sampai titik terjauh 11 second, sama ya. Jadi untuk hasil di GUI dan hasil perhitungan manual sama. Jadi sudah benar untuk tombol hitung. Sekarang ke tombol resetnya. Kembali lagi ke desainnya. Klik reset, klik kanan, view callback. Nah, di sini untuk menulis sintak program resetnya, yang pertama set handles edit 1 string misalkan saya kasih tanda strip ya. Kemudian tinggal copy paste untuk edit 2 sampai dengan edit 7. Sekarang tinggal diganti untuk teksnya edit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba. 9. Kita reset. Oke, sudah jalan tombol reset. Sekarang tombol keluar. Berarti kembali lagi ke desainnya. Klik tombol keluar. Klik kanan, view callback. Nah, di sini tempat menulis program tombol keluar. Close. Kita jalankan. Dicoba tombol keluarnya. Nah, sudah jalan. Jadi untuk ketiga tombol, yaitu tombol hitung, reset, dan tombol keluar, itu sudah berfungsi semua, berfungsi dengan baik. Jadi untuk pembuatan GUI gerak parabola ini sudah selesai. Yang terpenting, kalian harus berhati-hati dalam penulisan sintak program. Kemudian untuk menulis misalkan sin theta, sedangkan tetanya itu masih dalam satuan derajat, maka di MATLAB itu bisa ditulis dengan misalkan sin D. Untuk cos juga cos D. Jadi ditambah D ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.